Mereka sudah menyerang Jaka. Bahkan Siska pun sampai terpekik ngeri. Jaka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Jika ada perkelahian, biasanya ketua OSIS ada di belakang, di antara anak-anak yang tidak maju perang. Reputasinya tak mungkin dikotori oleh keterlibatan dalam perkelahian pelajar. Tapi saat itu Jaka kelihatan tidak peduli. Seakan-akan Jaka bukanlah Jaka yang dikenal selama ini. Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara, kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5, Utusan Iblis. Bagian pertama. Menyingkap jati diri. Bab 5. Serangan STM Rukun. Menyerang Jaka. Bahkan Siska pun sampai terpekik ngeri. Jaka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Jika ada perkelahian, biasanya ketua OSIS ada di belakang, antara anak-anak yang tidak maju perang. Reputasinya tak mungkin dikotori oleh keterlibatan dalam perkelahian pelajar. Tapi saat itu Jaka kelihatan tidak peduli. Seakan-akan Jaka bukanlah Jaka yang dikenal selama ini. Raut mukanya lain, dingin, matanya menyala tajam, gerakannya, sikap tubuhnya aneh. Tak seperti Jaka yang dikenal teman-temannya. Semua yang berada di situ, baik dari SMA Raya maupun dari STM Rukun yang sebagian masih berlari, sempat tercengang dan melambatkan langkah untuk menyaksikan gerakan Jaka yang luwes, tangkas, dan sangat cepat itu. Bersamaan dengan terayunya senjata-senjata tadi, Jaka tanpa melihat lagi menyambar potongan kayu yang ada di tangan Rani. Lengannya bergerak ke kanan, kayu di tangannya mendesil menyongsong rantai sepeda dan langsung tertambat olehnya. Srek! Rantai melilit dan melibat kencang kayu Jaka. Cowok itu berputar sambil mengarahkan kayunya, kali ini pada balok berpaku. Dengan rantai yang masih tersangkut pada kayu, Jaka menyongsong balok yang berbahaya itu. Melibatnya sekali, lalu merenggutkan sesentakan, lepas dari tangan penyerang. Seolah dua orang lawannya, yang pegang rantai dan pegang balok, hanyalah sepasang anak kecil yang tak punya tenaga. Cowok dari STM Rukun yang berbadan besar bagai kerbau yang memukulkan balok tersebut tersentak kaget karena tiba-tiba baloknya hilang dari genggaman. Gerakan mengagumkan, mengalir halus, cuma satu kali tarikan nafas, kini benda-benda tersebut melayang di udara dan bergelimpangan jauh dari arena perkelahian. Sesaat, pemilik-pemilik senjata itu sempat tercengang melihatnya. Tetapi, kemudian didorong oleh rasa malu dan kengerian aneh yang tiba-tiba mengusik hati mereka, kedua anak itu langsung menyerang Jaka. Salah seorang melancarkan sebuah pukulan hook ke arah Jaka. Sedangkan yang seorang lagi, si kerbau tadi, sejenak mundur mengambil satu langkah ancang-ancang. Rupanya, dia mahir taekwondo. Dengan gerakan tangkas, ia berputar dan mengirim sebuah tendangan lurus ke wajah Jaka. Jurus Dwi Chagi atau spin kick tenaga penuh. Jika wajah cowok itu tepat disodoknya, boleh dijamin Jaka tidak akan mampu nyengir seumur hidup. Jaka merandat, cepat badannya bergerak. Seketika ia sudah masuk persis di antara kedua penyerang. Kedua lawan Jaka sendiri tak mengira dan jadi bingung bukan buatan.
Jaka bergerak bagaikan setan karena cepatnya sukar diikuti mata. Pada detik itu, tiada seorang pun ingat berkelahi, kecuali 3 orang tadi. Semuanya terpesona sampai terbengong. Baik siswa SMA Raya maupun STM Rukun, bahkan tanpa terasa saling bersisian menonton pertarungan yang tak wajar tersebut. Begitu ganjil, bahkan mereka terlupa untuk bersorak atau menyemangati tawuran. Perkelahian terus bergulir, memungkau. Jaka dengan tangkas menangkap kaki yang telanjur mengarah pada bekas posisinya berdiri. Tanpa menggunakan tangan, cuma dijepit oleh ketiak. Bukan tangkapan remeh, sebab tenaga jepitannya sekuat belitan ular, tak terlepaskan. Lalu 2 gerakan dilakukan bersamaan. 1 gerakan halus pada bahu di mana ia menjepit kaki lawan, dan 1 lagi sambaran tangan kiri ke arah atas. 2 jeritan keras berkemandang di arena perkelahian. Yang ditangkap kakinya oleh Jaka sekarang terkapar di aspal sambil menggeliat kesakitan, mencengkeram pahanya sendiri. Gerakan bahu Jaka, entah dengan cara bagaimana, telah melepaskan tersendian lututnya. Sekarang, cowok berbadan besar itu tergolek di jalanan dengan posisi kaki yang bengkok ke arah tak wajar sambil menangis beraung-raung tak ubahnya arah kecil. Tak terbayangkan betapa parah keadaannya. Kawannya justru lebih apes lagi. Kibasan tangan Jaka hanya menyambar ujung dagu. Hanya ujung dagu. Itu pun cuma kena ujung jarinya. Seperti gerakan cowok iseng mencowel dagu cewek. Tetapi cukup sebegitu saja telah membuat lawannya meludah darah. Rahangnya retak dan beberapa giginya rontok seketika. Jalan yang semula riuh menjadi sunyi senyap, diwarnai desah napas tertahan. Topo yang kepalanya masih berdarah bahkan sampai terlupa akan sakitnya. Dia tegak mematung memandang Jaka dengan mata melotot. Rani megap-megap. Dan Siska terpaku dengan mulut menganga. Sukar dipercaya apa yang terjadi pada diri Jaka. Jaka sendiri sekarang tampak bagai orang linglung. Setelah serangan yang menakjubkan itu usai, keperkasaannya mendadak lenyap. Dari posisi kuda-kuda kuku, tiba-tiba ia berdiri canggung. Jaka tersadar dan menjadi ngeri sendiri melihat korban-korban bergeletakan di hadapannya. Pikiran cowok itu menjadi kacau. Kacau sekali. Apa yang telah dia perbuat? Mengapa mereka jadi begini? Jaka merasa kepalanya pusing. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Dia merasa amat lemas dan sekonyong-konyong suasana hening dikejutkan oleh suara sirene sayup-sayup di kejauhan. Hey, stop! Seorang berseru. Ayo, cepetan, cabut. Serempak para pasukan buyar ke segala arah. Anak-anak SMA Raya sigap memburu Jaka yang sudah limbung itu dan langsung memapangnya. Begitu juga terhadap Topo. Sedangkan anak-anak STM Rukun dengan cepat, tetapi hati-hati membopong kedua temannya yang terluka. Salah seorang di antara mereka mencegat sebuah taksi yang baru lewat dan memaksa turun penumpangnya seorang turis Jepang yang terbengong-bengong. Turis tengah baya itu ditarik begitu saja keluar. Tas dan barang-barang lain miliknya dicampakkan di tepi jalan. Sigap sekali mereka memasukkan temannya ke dalam taksi. Sebentar kemudian, taksi sudah melaju pergi. Sisa anak STM Rukun yang tidak ikut dalam taksi segera mengambil langkah 1000 menuju terminal. Semua sudah ludes sebelum polisi tiba. Dan kalau ditanya nanti mau jadi apa bro, gua enggak tahu. 1 lawan 1, 1000 lawan 1000. 1 lawan 1000. 1000 lawan 1000. Setiap pagi disuruh bangun, semua pasal ada babnya. Setiap